Di kota Jakarta, ruang untuk hidup terasa semakin sempit, sedangkan kebutuhan tempat tinggal terus bertambah. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta tahun 2024, jumlah penduduk Jakarta di semester 2 lebih dari 11 juta penduduk dengan luas lahan daratan di Jakarta 661,52 km persegi. Hunian vertikal dirasa menjadi salah satu solusi untuk tempat tinggal bagi masyarakat Jakarta. Salah satu warga relokasi bantaran Kali Ciliwung, Kasmin, tinggal di rusun sejak tahun 2020. Ia menyadari bahwa tinggal di bantaran kali menyulitkan keluarganya yang kerap menjadi korban banjir tiap tahun. Kasmin rela mengeluarkan uang sebesar Rp550.000 per bulan untuk menyewa rumah susun tipe 36 dengan 2 kamar yang ia tempati saat ini. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau penyesalan sih menurut saya sih nggak ada. Saya pribadi gitu ya, nggak tahu yang lain. Karena apa? Kita kasihan anak-anak. Setiap tahun kena banjir. Dia ngungsi ke sini, kan? Ya, kita dengan pindah ke sini, alhamdulillah saya bahagia, senang malah, gitu loh. Bukannya kita istilahnya, wah tadinya nggak bayar kok sekarang bayar. Enggak, kalau menurut saya enggak gitu loh. Enak, masalahnya tempatnya juga strategis, bersih, lingkungannya aman gitu ya Bu. Sebenarnya hunian vertikal ini menjadi salah satu konsep hunian di daerah perkotaan yang penduduknya cukup padat, seperti Jakarta. Nah, saat ini saya sudah berada di rusun atau rumah susun, salah satu bentuk dari hunian vertikal. Sebenarnya juga untuk rumah susun ini ada plus dan minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan tinggal di rumah susun ini sebenarnya ada beberapa. Nah, salah satunya yang pertama, ini harga dari rumah susun ini lebih miring dibandingkan rumah tapak. Kemudian seiring berkembang, ini rumah susun juga mulai berkembang begitu ya. Ada beberapa fasilitas yang beragam, mulai dari taman bermain anak, kemudian tempat olahraga dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada kekurangan tinggal di rumah susun. Bentuknya vertikal, kemudian tetangga saling dekat. Ini juga ada sejumlah peraturan yang bisa dibilang bagi sejumlah penghuni itu kurang leluasa terhadap peraturan-peraturan yang ada di rumah susun. Kemudian ada beberapa rumah susun juga yang memberikan peraturan ini tidak bisa merenovasi tiap unitnya. Tapi balik lagi, ini ke pengembangnya rumah susun masing-masing. Dengan harus membayar uang sewa rusun, hal inilah yang membuat sebagian masyarakat masih enggan untuk meninggalkan rumah mereka sendiri dan beralih ke rusun, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Turah, salah satu warga bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur yang pernah ditawarkan untuk relokasi ke rumah susun. Namun, ia menolak. Lahir di sini, saya pengen mati hidupnya di sini, nggak mau pindah ke rusun. Rusun kan bayar, 3 bulan gratis, kesononya bayar. Sedangkan saya usahanya begini, nggak ada yang bantu. Ya kan, kalau sini kan cuma lampu doang sama air, udah bebas, jadi nggak pusing. Di tahun ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menargetkan tambahan unit rumah susun. Satu adalah kelompok yang MBR, yang kedua adalah kelompok yang terdampak, misalnya seperti terdampak banjir ataupun terdampak kebakaran. Dalam tahun 2026 nanti ya, 2025 dan 2026 akan ditambah beberapa rumah susun dengan target per tahun sampai dengan 2029 ya, di dalam RPJMD DKI Jakarta targetnya setiap tahun minimal ada sekitar 1.000 sampai 1.200 unit yang disediakan rumah susun. Nah, yang menjadi catatan juga beberapa lokasi sedang ditinjau untuk persiapan rumah susun. Contohnya ada program untuk revitalisasi rumah susun di Marunda ya, yang kemarin sempat rusak ya, untuk dibangun ulang. Kemudian beberapa lokasi tanah baru yang disiapkan untuk pembangunan rumah susun baru. Di sisi lain, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansa mengatakan bahwa Indonesia bisa mencontoh negara tetangga seperti Singapura untuk menata permukiman kumuh terutama di bantaran kali. Ia menambahkan rumah susun bisa menjadi pilihan pemerintah untuk merelokasi warga terdampak banjir, namun dengan pertimbangan biaya yang tidak terlalu mahal. Nindya Yuwono, Indra Raharja, Jakarta.